What's up guys? Balik lagi bareng Ara di sini yang bakalan nge-review film super keren dari Marvel. Yap, Spider-Man Into the Spider-Verse. Gak usah banyak basa-basi, just let the story begin. We don't really talk about this. Salam kenal dari si remaja keren, Miles Morales. Who's back? Memiliki ibu seorang perawat yang penyayang serta seorang polisi sebagai ayah membuat hidup Miles sedikit engap karena dijejali ekspektasi tinggi oleh sang ayah. Satu fakta menarik, ayahnya nggak suka sama Spider-Man karena menurutnya hanya mengacau. Miles yang cerdas lolos tes masuk ke sekolah elit dan diantar langsung oleh si ayah. You gotta say I love you back. Agak gak nyaman ya. Miles jadi bahan ejekan gegara kejadian di depan sekolah tadi. Tekanan di SMP barunya juga gak main-main ya. Saat terlambat, Miles membuat jokes garing dan mendapat perhatian dari si gadis baru. Gurunya yang mencium neot Miles, yang ngebet dikeluarin dengan sengaja mendapat nilai 0 malah memberinya tugas baru. Kayaknya tema hidup Miles adalah ekspektasi ya. Miles kabur dari asrama dan main ke tempat pamannya, Uncle Aaron. Wah, gak seperti pas bareng ayahnya ya. Miles cukup rileks ketika bareng uncle-nya yang malah ngajarin cara mempesona gadis baru tadi. No. Like, hey. Tahu ponakannya lagi stres, Aaron ngebawa Miles ke tempat bekas dia kerja dulu. Di hadapan dinding yang masih segar itu, mereka membuat kreasi yang tak pernah terapresiasi ayah Miles. Saking asiknya, Miles nggak ngeh nih kalau ada laba-laba yang menyusup di balik bajunya. Tuh kan digigit. Dalam waktu semalam, celana Miles jadi kependekan. Dia juga luar biasa grogi dan membuat kekacauan saat bertemu gadis yang kemarin gegara mencoba saran uncle-nya. Setelah menjadi tontonan sekolah, mereka berakhir di UKS lengkap dengan helaian rambut si gadis di tangannya. Miles kembali membuat kekacauan saat ditemui satpam sekolah yang tahu kalau dia kabur semalam. Agak ekstrim ya jalur pelarian Miles, dan hal itu tidak luput dari mata si gadis. Miles nggak bisa berhenti ngedinai kalau dia menjadi Spider-Man kedua setelah Peter Parker. Mana pamannya nggak bisa dihubungi lagi. Jadi aja dia balik ke tempat itu sendirian. Wow, nggak cuma laba-laba abnormal itu yang ditemui Miles, tapi hal yang jauh lebih besar menyambutnya saat ia melangkah semakin dalam. Ia pun terjebak dalam pertarungan Spider-Man dengan Green Goblin. Parker segera menolongnya yang nyaris jatuh. Disitulah Parker menyadari bahwa Miles sama seperti dirinya. Sebelum pergi, Parker berjanji akan mengajari Miles. Tapi saat mau mematikan mesin hijau itu, Parker diserang oleh musuh lain yang luar biasa gesit dan dijatuhkan oleh Goblin. Si penjahat berbodi lebar itu langsung menyalakan mesin miliknya. Dan gara-gara kekesalan Norman, mesin yang belum stabil itu malah meledak. Miles segera menghampiri Peter yang tumbang. Pria itu menitipkan kunci pembatal collider, mesin gila yang membuka ruang antar dimensi tadi, dan membuat Miles berjanji akan menghancurkan collider. Sedangkan ia akan segera menyusulnya. Kingpin menemukan Peter yang terkulai di lantai, dan saat Peter berkata bahwa usahanya takkan berhasil, Kingpin dengan kejam mengakhiri hidup pria laba-laba itu. Miles yang terpukul ketahuan lagi ngumpet dan menjadi buruan salah satu anak buah Kingpin. Alih-alih seru, kejar-kejaran mengerikan kini dialami Miles. Meski begitu, Miles secara ajaib berhasil tiba di rumahnya. Ia memohon kepada orang tuanya untuk diperbolehkan tidur di rumah hari itu.
Masih terguncang, ia kembali bertanya pendapat ayahnya tentang Spider-Man. Untung ibunya menenangkan situasi. Mendengar berita kematian Peter Parker, Miles tak tahan lagi dan melangkah pergi. Setelah membeli kostum Spider-Man, ia menghadiri pidato kedukaan Mary Jane, istri dari pria di balik topeng Spider-Man. Perkataan MJ membulatkan tekad Miles untuk memenuhi janjinya pada mendiang Peter. Sebagai pembuka, Miles mau mencoba gaya Spider-Man yang dilihatnya di komik tadi. Oke, kita coba dari gedung yang lebih friendly aja dulu ya. Miles mendarat tepat di atas trotoar dan menghancurkan kunci pembatal itu. Putus asa, ia mendatangi makam sang superhero dan meminta maaf. Whoops! Miles mendapat 2 kejutan sekaligus. Listrik dari tangannya serta pria asing berkostum Spider-Man. Dan perkenalan baru kembali dimulai. Peter B. Parker hidup sebagai satu-satunya Spider-Man selama 22 tahun, bercerai dari MJ dan berakhir di apartemen sempit serta tampak sedikit menyedihkan. Sampai tiba-tiba sebuah lubang hitam muncul di langit-langitnya dan menyedotnya. Meski terdampar di New York, tapi semua tampak berbeda. Whoops! Miles yang kegep polisi berusaha kabur, tapi terpaksa nyeret-nyeret si Peter. Iya, gerakan amatirnya cukup epik ya, dan luar biasa bikin kacau. Wow, lumayan babak belur ya. Instingnya membuat ia sadar bahwa anak di depannya sama seperti dirinya. Terikat di samsak apartemen Aaron, Peter dihujani pertanyaan tentang dirinya serta caranya melintasi semesta berbeda. Tapi saat Miles meminta Peter mengajarinya, pria itu malah melepaskan diri dan Miles mendapat pelajaran pertamanya. Pete gagal kabur karena malah ngeglitch gara-gara berada di dimensi yang salah. Pete juga ngegerutu saat melihat kunci yang hancur karena harus ngebikin ulang benda itu. Meski gak berhasil adu debat sama Peter, usaha terakhir Miles untuk merubah pikiran Peter membuahkan hasil ya, yakni ngejeratnya dalam perasaan bersalah. Sambil ngetraktir burger, Miles malah dapat nasihat unfaedah soal bedak supaya nggak gatal-gatal ketika memakai kostum. Mereka pun tiba di Lab Alchemax, tempat Peter akan mencuri data untuk membuat ulang kunci pembatal itu. Tapi Miles nggak bisa duduk diam nih karena Kingpin tiba di tempat itu dan nekat nyusul Peter. Berkat ngintip dari ventilasi, Peter berhasil ngedapetin password PC itu. Tepat saat mereka keluar, Peter menyusup ke sana. Whoops, Miles malah ngerekat dengan erat. Nah kan jadi aja jatuh. Wow, keren! Miles bisa jadi invisible dong. Pete buru-buru ngebacain sandi yang luar biasa simpel itu dan berusaha menahan si ilmuwan. Wanita itu luar biasa kagum dengan Spider-Man berbeda yang ada di hadapannya. Buset, Miles malah ngegondol semuanya dong. Dan Peter mendapati fakta bahwa tubuhnya akan hancur kalau kelamaan ada di dimensi yang salah. What? Doc Ock di sini cewek dong. Meski ribet dan sampai nabrak, Miles berusaha sebaik mungkin ngebawa lari PC itu. Berusaha bersikap natural, Peter dan Miles gagal membaur nih dan ketahuan. Iyalah ya, kostumnya itu loh, aduh. Miles berusaha mengikuti Peter secepat mungkin, tapi dia masih kaku nih dan Doc Ock hampir mengejarnya. Bidik dengan pinggul, busungkan bahu dan lihat arahnya. Nice, keluarin, lepasin, keluarin, lepasin. Yah, Peter ngeglitch. Wah, ada satu Spider-Man lagi nih. Atau Spider-Woman. Gwen yang kehilangan sahabatnya, Peter Parker, datang dari dimensi lain, persis seperti Peter B. Parker. Kingpin ternyata kehilangan istri dan anaknya saat bertarung dengan Spider-Man. Dan Doc Ock ada di sana untuk membawa keluarga pria itu dari dimensi yang lain. Dan di sanalah mereka berada.
di depan rumah Aunt May yang langsung paham bahwa Peter berasal dari dimensi lain. Aunt May membawa mereka ke gudang kecil Peter, tempat mereka dapat memperbaiki kunci itu. Wow, Aunt May menyimpan kejutan. Banyak kejutan lebih tepatnya. Noir, Penny, dan Porker. You're like me. Wah, rusuh ya. Terutama saat sama-sama nge-glitch. Miles berkata bahwa ia akan menepati janjinya untuk menghancurkan Collider dan memulangkan mereka semua. Tapi melihat Miles yang bahkan belum bisa menguasai keahliannya, membuat geng laba-laba itu sadar bahwa Miles belum siap. Miles yang lelah melangkah pergi dari situ dan tidak merespon panggilan orang tuanya. Ia pun meninggalkan catatan di rumah pamannya saat musuh yang menginginkan nyawanya muncul. Astaga! Double astaga! Ternyata ia diincar sang paman dong. Miles berjuang sekuat mungkin melarikan diri dan berhasil lolos dari tabrakan itu. Wow, Penny membuat kuncinya dengan mudah dan langsung jadi. Miles kembali ke tempat itu dan meracau saat Gwen bertanya apa Miles tidak dibuntuti. Geng Kingpin menjawab pertanyaan Gwen. Mengabaikan permintaan Aunt May untuk bertarung di luar, para Spider malah langsung beraksi. Makin rame nih. Miles kembali menjadi incaran Prowler karena memegang kunci. Dan saat terdesak, ia menunjukkan wajahnya, membuat Aaron langsung mundur dan malah ditembak Kingpin. Di gang sempit itu, Aaron meminta maaf karena telah mengecewakan Miles. Aaron menyemangati Miles untuk melanjutkan apa yang ia jalani. Dan saat itulah ayah datang dan menjadi salah paham terhadap Spider-Man. All units. I want any people. Kembali ke asrama, Miles dikunjungi geng Spider. Mereka semua mengerti perasaan Miles karena pernah menjalani pengalaman yang sama persis. Ups, teman sekamar Miles auto pingsan dong. Peter berkata bahwa ia yang akan memulangkan para Spider karena Miles belum siap. Para Spider pun pergi setelah Peter berkata bahwa Miles belum melakukan lompatan keyakinan. Tapi hal itu bikin Miles nggak bisa buka pintu nih ketika sang ayah datang. Ayah tak kuasa menyampaikan kepergian pamannya. Ayah berharap bahwa perpisahan itu tidak menimpa mereka. Ia menjelaskan sikap kerasnya karena melihat potensi Miles, tapi sang ayah mengembalikan semua keputusan pada tangan Miles. Wah, Miles berhasil menggunakan kekuatannya tepat saat temannya bangun. Dan ia mengunjungi Aunt May yang ternyata sudah menunggu. Dengan kostum barunya, Miles melakukan lompatan keyakinan yang dibilang Peter tadi. Geng laba-laba sendiri menyusup ke tempat Kingpin dengan mudah berkat kostum pelayan yang menguntungkan mereka. MJ? Ups, Peter ke distract nih sama MJ dan malah meminta maaf. Tapi untung mereka tetap pada rencana ya. Wah, parah. Kingpin kembali membuat kekacauan akibat Collider-nya. 4, 3. Yah, tapi mereka kembali dicegah oleh Doc Ock dan geng Kingpin yang lain. Dan tepat saat itu, geng Spider mendapat kejutan. Kondisi di luar makin kacau nih. Well, tapi tentunya kalah kacau sama kondisi di dalam ya. Yah, Scorpio mengalahkan Penny, tapi ia dibalas dengan kocak oleh Porker, Noir, serta pukulan terakhir dari Penny. Pertarungan di antara 3 Spider dengan Doc Ock memanas, tapi berakhir secara tak terduga. Miles benar-benar belajar dari Peter nih. Ia pun tiba di atas sana dengan keren. Sementara Penny dikuatkan oleh Noir dan Porker.
Satu persatu geng Spider mengucapkan perpisahannya dan kembali ke dimensi mereka sendiri. Friends. Tapi pas Peter mau balik, Kingpin datang dong. Miles berhasil membujuk pria tua yang takut itu untuk pulang dan mereka pun berpisah. Bad kid. Dengan berani, Miles menghadapi musuh yang paling menakutkan baginya. Beruntung di saat Miles terpojok, penjahat itu teralih oleh kemunculan istri serta anaknya. You know me. Ayah pun datang menyaksikan pertarungan yang tidak seimbang itu. Tapi tak peduli berapa kali ia dipukul, Miles berhasil bangkit kembali. Saat Miles dijatuhkan, ayah tanpa diduga menyemangatinya. Dan ia pun berhasil mengeluarkan listriknya. Hey. Tak hanya itu, Kingpin juga kalah dan Collider berhasil dimatikan. Semua kekacauan itu mengakibatkan Collider meledak. Wah, untung Miles dan ayah nggak kenapa-napa ya. Ayah buru-buru mengangkat telepon Miles dan berusaha menjelaskan keadaan pamannya, serta kesalahpahaman tentang pembunuh pamannya. Ia bahkan menawarkan tembok polisi untuk grafiti Miles. Masih mengenakan kostumnya, Miles langsung menubruk sang ayah yang bikin ayah auto bingung. Lengkap dengan hadiah super besar. Wah, asli best Spider-Man ever sih ini. Pencapaian Miles dalam 2 hari benar-benar anti-mainstream. Penting banget loh terus bangkit kayak yang dilakuin Miles. Dan jangan lupakan introspeksi diri supaya rasionalitas kita tetap pada jalur yang benar. Nggak kayak Kingpin yang malah nyalahin Spider-Man atas kepergian keluarganya. Padahal kan salah sendiri. So, stay tune ya di channel Ara dan sampai jumpa di next video. Dan terakhir, salam pecinta film.